Oh baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Hafid Putra, NIM 1916030040 dari kelas MBSA. Saya akan melakukan tugas akuntansi manajemen yang materinya full costing dan variable costing. Yang pertama adalah full costing. Pengertian full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dan adapun pengertian menurut para ahli, menurut LM SM Samrin, full costing itu adalah metode penentuan harga pokok yang memperhitungkan semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead tanpa memperhatikan perilakunya. Yang selanjutnya, perhitungan harga pokok produk dalam full costing. Ada beberapa macam. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel, yang keempat biaya overhead pabrik tetap, yang kelima harga pokok produksi. Yang selanjutnya laporan laba rugi dalam full costing. Yang pertama hasil penjualan, terus harga pokok penjualan termasuk biaya overhead pabrik tetap ditambahkan dengan hasil penjualan dan dapat laba bruto. Terus biaya administrasi dan umum ditambah dengan laba bruto, biaya pemasaran, terus laba bersih usaha. Yang selanjutnya variable costing. Pengertian variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dan adapun menurut para ahli, pengertian variable costing menurut Mas'ud Matchford, menurut ahli tersebut, variable costing adalah suatu metode penentuan harga pokok di mana biaya produksi variabel saja yang dibebankan sebagai bagian dari harga pokok. Yang selanjutnya perhitungan harga pokok produk dalam variable costing. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel, yang keempat harga pokok produksi. Yang selanjutnya laporan laba rugi variable costing. Yang pertama hasil penjualan dan dikurangi biaya variabel. Biaya variabel ada tiga. Yang pertama biaya produksi variabel, yang kedua biaya pemasaran variabel, yang ketiga biaya administrasi dan umum variabel. Yang selanjutnya laba kontribusi margin atau kontribusi margin. Selanjutnya dikurangi biaya tetap. Yang pertama biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan laba bersih usaha. Selanjutnya tujuan penentuan harga pokok variabel costing. Penentuan harga pokok variabel ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam memperoleh informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama membantu manajemen untuk mengetahui batas kontribusi yang sangat berguna untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba, dan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijaksanaan manajemen jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan mempertanggungjawabkan
kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang selanjutnya, jika dihubungkan dengan pihak-pihak yang memakai laporan biaya, maka variable costing bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pihak internal, variable costing digunakan untuk ada tujuannya. Yang pertama, perencanaan laba, penentuan harga jual produk, pengambilan keputusan oleh manajemen, dan pengendalian biaya. Yang kedua, untuk pihak eksternal. Meskipun tujuan utamanya untuk pihak internal, konsep variable costing dapat pula digunakan oleh pihak eksternal untuk tujuan yang pertama, penentuan harga pokok persediaan, yang kedua, penentuan laba. Yang selanjutnya, perbandingan dalam metode full costing dan variable costing terhadap laba. Yang pertama, pada saat produksi dan penjualan sama, laba bersih yang dihasilkan sama tanpa dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Dengan menggunakan full costing, seluruh biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke unit produk sebagai dari harga pokok penjualan. Oleh karenanya, dengan metode apapun, jika produksi sama dengan penjualan, tidak ada perubahan dalam persediaan. Seluruh overhead pabrik tetap yang terjadi pada tahun tersebut akan dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai beban, sehingga laba bersih dengan kedua metode tersebut hasilnya sama. Yang B, pada saat produksi melebihi penjualan, laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan full costing biasanya lebih tinggi daripada laba bersih yang dilaporkan dengan menggunakan variable costing. Hal ini terjadi karena menggunakan full costing, sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode tersebut ditangguhkan dalam persediaan. Dalam menggunakan variable costing, seluruh biaya overhead pabrik tetap akan dibebankan langsung sebagai pengurang pendapatan pada periode tersebut. Yang C, perbandingannya, setelah beberapa periode, laba bersih yang dilaporkan untuk menggunakan metode full costing dan variable costing akan cenderung sama. Alasannya adalah bahwa dalam jangka panjang, penjualan tidak mungkin melebihi produksi ataupun produksi melebihi penjualan. Dalam jangka pendek, laba rugi akan cenderung berbeda. Yang selanjutnya, perbedaan full costing dan variable costing. Perbedaan pokok antara metode full costing dan variable costing. Yang pertama, metode full costing dimasukkan unsur biaya produksi karena masih berhubungan dengan pembuatan produk berdasar tarif atau budget, sehingga apabila produksi sesungguhnya berbeda dengan budget, maka akan timbul kekurangan atau kelebihan pembebanan. Metode variable costing memperlakukan biaya produksi tidak langsung tetap bukan sebagai unsur harga pokok produksi, tetapi lebih tepat dimasukkan sebagai biaya periodik, yaitu dengan membebankan seluruh ke periode di mana biaya tersebut dikeluarkan, sehingga dalam variable costing tidak terdapat pembebanan terlebih atau kurang. Yang kedua, unsur biaya dalam metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik-pabrik yang sifatnya tetap maupun variabel. Unsur biaya dalam metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel saja, dan tidak termasuk biaya overhead pabrik tetap. Yang ketiga, terletak pada tujuan utamanya. Yang pertama, konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal. Yang kedua, konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Yang selanjutnya, contoh soal dalam metode full costing. PT ABC memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data-data operasional. Yang pertama, harga jual per unit itu senilai Rp500.000. Biaya produksi ada bermacam hal. Yang pertama, biaya variabel per unit. Yang pertama, bahan langsung itu senilai Rp100.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung itu seharga Rp50.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel itu seharga Rp30.000. Dan adapun biaya tetap per tahun itu senilai Rp13 juta. Persediaan barang jadi. Yang pertama, unit persediaan awal itu 0 unit. Yang kedua, unit yang diproduksi 100 unit. Yang ketiga, unit yang terjual 90 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun itu senilai Rp8 juta.
yang biaya pemasaran variabel per unit 50.000 kali 90 unit itu seharga Rp4.500.000. Dari data di atas, pertanyaannya, maka hitunglah harga pokok produksi menggunakan full costing dan disajikan dalam laporan laba rugi. Cara menjawab dalam mencari harga pokok produksi, cara rumusnya biaya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung dan ditambah overhead pabrik variabel dan tambah overhead pabrik tetap. Jadi di sini bahan langsung itu seharga 100.000, tenaga kerja langsung 50.000, overhead pabrik variabel itu Rp30.000 dan overhead pabrik tetap cara mencarinya 13 juta bagi 100 dan seharga Rp130.000 dan harga pokok produksinya Rp310.000. Itu tuh harga pokok produksinya, harga pokok produksi keseluruhannya itu 310.000 dan rumusnya dalam yang saya dalam saya sebutkan tadi. Dan laporan laba rugi full costing. Yang pertama penjualan 90 kali 500.000 seharga Rp45 juta. Mencari laba bersihnya, persediaan awal 0, harga pokok produksinya 100 kali Rp310.000 seharga Rp31 juta. Barang tersedia untuk dijual Rp31 juta dan persediaan akhirnya 10 kali Rp310.000 itu seharga Rp3.100.000 dan dikurangi dengan barang tersedia untuk dijual tadi dan dapat Rp27.900.000 itu harga pokok penjualan dan laba kotor Rp17.100.000 itu dikurangi dengan harga pokok penjualan tadi seharga Rp27.900.000 dan dapat senilai Rp10.800.000 itu adalah beban administrasi penjualan dan laba bersihnya itu seharga Rp6.300.000. Yang soal kedua, metode variable costing. PT ABC memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasionalnya, harga jual per unitnya Rp500.000. Biaya produksinya yang pertama biaya variabel per unit. Dan adapun macam-macamnya, yang pertama bahan langsung itu seharga Rp100.000. Yang kedua tenaga kerja langsung itu Rp50.000. Yang ketiga overhead pabrik variabel seharga Rp30.000. Biaya tetap per tahunnya itu seharga Rp13 juta. Persediaan barang jadinya ada 3. Yang pertama unit persediaan awal itu 0. Yang kedua unit yang diproduksi 100 unit. Yang ketiga unit yang terjual 90 unit. Selanjutnya biaya pemasaran tetap selama 1 tahun itu seharga Rp8 juta. Biaya pemasaran variabel per unitnya 50.000 dikali 90 unit seharga Rp4.500.000. Dari data di atas, di soalnya hitunglah harga pokok produksi atau HPP menggunakan variable costing dan disajikan dalam laporan laba rugi. Dan dijawab biaya produksi berdasarkan direct costing atau variable costing. Cara mencari HPP sama dengan full costing tadi. Cara mencarinya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik variabel ditambahkan. Jadi rumus di dalam mencari HPP ini dijumlahkan semuanya yang tercantum. Jadi bahan langsung 100.000, tenaga kerja langsung 50.000, overhead pabrik variabel 30.000. Jadi dijumlahkan semuanya terdapat HPP seharga Rp180.000. Selanjutnya laporan laba rugi variable costing. Yang pertama penjualan 90 unit dikali Rp500.000 terdapat seharga Rp45 juta. Biaya variabel. Yang pertama harga pokok produksi 90 unit dikalikan 180 dan hasilnya Rp16.200.000. Yang kedua beban administrasi dan penjualan itu 90 dikali 50.000 dapat Rp4.500.000.
Total biaya variabel tersebut 20.700.000 rupiah. Margin kontribusinya 24.300.000 rupiah. Selanjutnya biaya tetap itu ada 4 macam. Yang pertama, overhead pabrik tetap itu 13 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan 8 juta rupiah. Itu dan ditambahkan dalam overhead pabrik dan ditambah beban administrasi penjualan hasilnya 21 juta rupiah. Itu tuh total biaya tetap. Jadi laba netonya itu 3.300.000 rupiah. 13.300.000 rupiah ini terdapat dalam 20 margin kontribusi 24.300.000 rupiah itu dikurangi dengan total biaya tetap itu 21 juta rupiah dan dapatnya 3.300.000 rupiah. Itu tuh 3.300.000 rupiah itu laba neto. Jadi selisih laba neto antara full costing dan variable costing itu seharga 6.300.000 rupiah dikurang 3.300.000 rupiah, hasilnya 3 juta rupiah. Jadi sekian dari saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.